Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Shalom saudara-saudara kasih Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan Yesus hidup. Dan Ia memberikan tema untuk tahun 2016. Bahwa tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. Karena Tuhan Yesus hidup, maka apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu sebelum kematiannya, yaitu membebaskan orang-orang yang tertawan, tertindas, orang-orang buta, orang-orang miskin, baik secara rohani maupun jasmani, yang artinya orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Itu masih terjadi sampai saat ini. Hari-hari ini Tuhan memakai kita yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa untuk membebaskan mereka seutuhnya. Dan ini akan membuat penuaian jiwa terjadi. Penuaian jiwa ini adalah yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Penuaian jiwa ini terjadi di tengah-tengah goncangan dan mujizat yang luar biasa. Dalam pesan bulan ini, Tuhan sangat menekankan terjadinya goncangan dan mujizat. Seperti pada saat kematian Tuhan Yesus, yang membuat terjadinya goncangan dan frustasi yang dialami oleh murid-muridnya. Maka setelah Tuhan Yesus bangkit, di mana hal ini merupakan mujizat yang terbesar, merubah keadaan frustasi menjadi sukacita. Dan hal yang seperti inilah yang akan terjadi. Sesuai dengan Hagai 2 ayat 7-10. Goncangan yang terjadi justru akan membuat kita yang sebagai rumah Tuhan ini akan diberkati lebih daripada sebelumnya. Goncangan yang terjadi akan membuat kemegahan atau pertumbuhan kita secara rohani akan semakin bertambah. Lebih dibanding sebelumnya. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 29 mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncang. Tetapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Bahkan seperti yang dikatakan dari Hagai 2 ayat 7 sampai dengan 10 tadi akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami janji Tuhan ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, banyak mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kepada Tuhan
kita diminta untuk mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Kepada sesama manusia, kita diminta untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kepada dirinya sendiri, kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, alasan yang pertama, untuk memuliakan Allah. Dan alasan yang kedua, karena kita mengerti bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, supaya kita tidak khawatir. Dan alasan yang keempat, supaya kita mengalami mujizat. Itu yang pertama, kita harus banyak mengucap syukur. Dan hal yang kedua, kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, kita diminta untuk beribadah kepada Dia dengan cara yang berkenan. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita diminta untuk beribadah kepada Dia dengan hormat dan takut. Saudara, kita harus hormat dan takut akan Tuhan. Musa berkata kepada orang Israel di Ulangan 10 ayat 12 dan 13. "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Saya berdoa, kalau saudara takut akan Tuhan, keadaan saudara akan baik. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, "Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Saudara, dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sesuai dengan Roma 11 ayat 22, kita diminta untuk memperhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Jadi Allah tidak selalu dalam kondisi good mood. Bagi kita yang sudah lahir baru, sekarang kita berada dalam proses sanctification atau proses pengudusan. Di sini kita juga bisa mengalami dihajar oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu dimaksudkan agar kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Dan saudara, saya ingin menyampaikan satu hal sekali lagi kepada saudara, bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat. Kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan menjadi umat yang layak baginya. Mari, saya mau ajak saudara berdoa. Angkat tangan saudara. Oh, ralabasikia ralabalabala. Oh, ralabalabala. Bapa, di tengah-tengah goncangan dan mujizat, Engkau tetap beserta dengan kami, anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih. Memasuki tahun 2016, tahun pembebasan seutuhnya. Kami akan menerima, kami akan mengalami semua itu. Sekarang terima, alami, terima, alami. Dalam nama Yesus. Amin.